Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu bersemangat untuk belajar di dalam pandemi ini. Kembali lagi bersama saya Arif Rahman dari IAIN Jember, Prodi Tadris Matematika. Pada hari ini kita akan mengenal bentuk aljabar beserta unsur-unsurnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami bentuk aljabar. Kemudian, peserta didik mampu memahami unsur-unsur yang ada di bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati sebuah ilustrasi tentang bentuk aljabar ini. Pada suatu hari, Bu Ana melihat Bu Dini sedang membeli buku. Kemudian, Bu Ana menyapa Bu Dini. "Bu Dini, wah sepertinya membeli banyak buku nih." Kemudian, Bu Dini menjawab, "Iya nih Bu Ana, pesanan dari sekolah 3 kardus buku, ditambah 5 buku." Kemudian Bu Ana meresponnya kembali, "Wah, saya hanya beli 5 buku nih untuk anak saya." Herannya Bu Ana. Dari ilustrasi di atas dapat kita ketahui yang pertama, yaitu Bu Dini membeli buku dengan satuan kardus dan buku. Sedangkan Bu Ana hanya membeli buku dengan satuan buku saja. Baik anak-anak, silakan dipahami ilustrasi di atas, dan dari ilustrasi ini kalian dapat memahami tentang bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya, mari kita perjelas ilustrasi tadi. Seperti yang diceritakan di ilustrasi tadi, bahwa Bu Dini itu membeli 3 kardus buku dan 5 buku. Jadi di sini satuannya yaitu kardus dan buku untuk pembelian yang dilakukan Bu Dini. Nah, dari sini kita dapatkan bentuk aljabarnya bisa kita tulis yaitu dengan 3x plus 5 buku. 3x yaitu melambangkan 3 kardus, sedangkan 5 buku dilambangkan dengan 5. Jadi bentuk aljabar dari 3 kardus buku plus 5 buku yaitu adalah bisa kita tulis dengan 3x plus 5. Itu adalah bentuk aljabar dari 3 kardus plus 5 buku. Lanjut dengan Bu Ana. Nah, di sini Bu Ana membeli 5 buku tanpa satuan kardus. Jadi Bu Ana hanya membeli 5 buku. Nah, dari 5 buku ini kita dapat menuliskan bentuk aljabarnya yaitu dengan 5. Nah, jadi bentuk aljabar dari 5 buku ini yang dibeli Bu Ana adalah 5. Oke, selanjutnya, jika dalam sebuah kardus itu berisi 10 buku, maka X itu sama dengan 10. Nah, jika X sama dengan 10, maka 3X plus 5 sama dengan 3 kali, X-nya itu diganti dengan 10, atau X disubstitusikan kepada 3X plus 5. Jadinya 3 kali 10 plus 5 sama dengan 35. Begitu juga jika X-nya 15, maka 3X plus 5 sama dengan 3 dikali 15 plus 5 sama dengan 50. Jadi X itu menandakan isi dalam sebuah kardus itu, isi buku dalam sebuah kardus itu.
jika X-nya sama dengan 15, maka isi bukunya yaitu sama dengan 15. Lanjut, jika X sama dengan 20 atau dalam sebuah kardus buku itu berisi 20 buku, maka 3X plus 5 sama dengan 3 dikali X-nya disubstitusikan kepada 3X plus 5, yaitu 3 kali 20 plus 5 sama dengan 65. Nah, seperti itu. Jadi artinya simbol X itu bisa memiliki sembarang bilangan atau sembarang nilai. Baik, saya ulangi. Jadi, isi dalam kardus itu adalah X. Jika dalam kardus itu berisi 10 buku, maka X-nya adalah 10. Nah, jadi kalau 3X plus 5 yaitu 3 kardus plus 5, maka 3 kali 10 buku ditambah 5 sama dengan 35 buku. Jadi, nilai pada sebuah bentuk aljabar itu bergantung pada nilai X-nya. Nah, jadi nilai X itu harus diketahui terlebih dahulu untuk mencari nilai sebuah aljabar. Terkadang di keseharian kita juga banyak orang-orang yang menyebut banyaknya benda itu berdasarkan satuannya, bukan dari bendanya itu sendiri. Nah, di sini satuannya itu berartikan yaitu tentang simbol X itu sendiri. Seperti contohnya yaitu 1 karung beras, 1 kardus bola, 1 kotak kelereng, dan masih banyak yang lainnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Untuk lebih memahami bentuk aljabar, yaitu mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, sekarang yaitu ilustrasi tentang bola. Nah, jika kamu membeli 2 kardus bola dan 2 keranjang bola, anggap itu keranjang ya, plus 1 bola, maka bentuk aljabarnya adalah yaitu 2X plus 2Y plus 1. Nah, untuk yang kedua yaitu jika kamu membeli 1 kardus bola, 1 keranjang bola plus 2 bola, maka bentuk aljabarnya yaitu X plus Y plus 2. Nah, lalu kemudian selanjutnya yaitu jika kamu membeli 1 kardus bola, 2 keranjang bola ditambah 3 bola, maka bentuk aljabarnya yaitu X plus 2Y plus 3. Nah, mungkin ada yang kebingungan, loh kenapa kok ada Y-nya Pak? Nah, Y-nya itu didapat dari keranjang yang berisikan bola itu. Nah, jadi kan tadi kardus itu sudah dilambangkan dengan X, disimbolkan dengan X. Maka ketika ada sebuah keranjang bola, nah itu tidak boleh kita simbolkan dengan X juga, melainkan dengan Y. Nah, jadi kardus disimbolkan dengan X, sedangkan keranjang itu disimbolkan dengan Y. Begitu. Jadi tidak boleh sama antara kardus dengan keranjang. Baik, kita lanjutkan yaitu perhatikan gambar ini. Nah, berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Nah, jadi di dalam bentuk aljabar itu memiliki suku. Nah, yang pertama, jika ada 2X
jika hanya bentuk aljabarnya itu 2x, maka itu disebut dengan satu suku atau bisa disebut juga dengan monomial. Oke. Perhatikan lagi, yaitu jika 2x hanya bentuk aljabar itu hanya 2x, maka dia adalah satu suku, yaitu monomial. Kemudian yaitu jika ada bentuk aljabar yaitu 2x plus 4, maka itu disebut dengan suku 2 atau binomial. Ulangi lagi, jika 2x plus 4 itu ada dua suku yaitu binomial. Nah, plus itu adalah pemisah suku. Jadi 2x itu suku yang pertama dan 4 itu adalah suku yang kedua, maka disebut dengan suku 2 atau binomial. Sama dengan juga suku 3 atau trinomial. Jadi di dalam bentuk aljabarnya itu ada 3, yaitu 2x plus 3y plus 7. Nah, itu disebut dengan suku 3 atau trinomial. Nah, ada lagi yaitu yang melebihi 3. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku itu dinamakan dengan polinomial. Nah, jadi sukunya itu melebihi dari 3, bisa 2x plus 3y plus 2z plus 7. Nah, itu bisa disebut dengan polinomial. Pokok suku yang melebihi dari 3 itu disebut dengan bentuk aljabar polinomial. Gitu. Jadi ada nama-nama bentuk aljabar berdasarkan jumlah sukunya. Baik, lanjut pada gambar selanjutnya, yaitu di situ ada gambar bentuk aljabar yaitu 2x plus 4. Nah, di sini ada unsur-unsurnya dari bentuk aljabar. Nah, yang sebelah kiri itu akan suku. Nah, suku sudah dijelaskan tadi ya. Nah, itu jelasnya 2x itu suku plus 4. Nah, 4 itu suku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsurnya atau bagian-bagian dari bentuk aljabar, yaitu 2x plus 4. Nah, di situ di gambar sudah dilingkari ya. Nah, 2 di belakang x itu adalah koefisien, dan x sendiri itu atau simbol x itu adalah variabel. Ingat, variabel itu tidak hanya berupa x, bebas, tidak harus x. Jadi variabel itu bisa y, bisa z, bisa p, bisa q, bisa m, bisa n. Nah, jadi variabel itu bebas, juga bisa a, bisa b. Nah, jadi variabel itu tidak harus x. Nah, kemudian 4. Nah, angka 4 yang di belakang sendiri itu adalah konstanta. Nah, jadi 4 itu adalah konstanta, tidak ada gandengannya. Nah, kalau koefisien kan dia ada gandengannya, yaitu variabel. Jadi beda antara angka 2 dan 4 atau angka di belakang variabel dengan angka yang sendiri itu beda. Kalau yang di belakang variabel itu adalah koefisien, dan kalau yang di belakang sendiri itu adalah konstanta. Nah, dari sini kita sudah tahu unsur-unsur dari bentuk aljabar itu sendiri, yaitu ada koefisien, ada variabel, dan ada konstanta. Baik, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa dipelajari, dipahami, dan dimengerti. Nah, dan tetap jaga kesehatan. Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker, patuhi protokol kesehatan agar kita dijauhkan dengan virus corona atau COVID-19 ini. Semoga pandemi ini segera berlalu agar pendidikan bisa berjalan seperti biasanya. Untuk yang belum paham atau belum bisa dimengerti, silakan ditanyakan di WhatsApp grup kelas masing-masing ya. Jangan lupa ditanyakan jika tidak mengerti, karena malu bertanya akan sesat di jalan. Mungkin itu saja dari Bapak. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.